Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ade Wahyudi, jurusan Akuntansi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu agensi teori. Agensi teori menurut Jensen dan Meckling tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus dari teori keagenan adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Menurut Ihsan tahun 2017, kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbalan jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Beberapa agensi konflik menurut Jensen dan Meckling tahun 1976 adalah sebagai berikut. Yang pertama, moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua, adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Menurut Eisenhardt tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau yang disebut self-interest. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau yang disebut bounded rationality. Yang ketiga, manusia selalu menghindari risiko atau yang disebut risk averse. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak, dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi, atau yang disebut information asymmetries. Menurut Ihsan,
tahun 2017. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Sekian penjelasan mengenai agensi teori yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.